Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10H dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai kerajaan Medang Kamulan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indira Livana Fiza. Saya Nesa Gafisa. Saya Karun Hazim Utomo. Mari kita mulai videonya. Oke, yang pertama ada letak geografis. Kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikatakan sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Adapun letak tepat dari Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Berantas yang dengan ibu kota Wutan Mas. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Oke, baik, selanjutnya Kerajaan Medang Kamulan berawal dari perpindahan Kerajaan Medang di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini terjadi dikarenakan terdapat letusan gunung berapi di Jawa Tengah. Perpindahan ini dipimpin oleh Pusindok. Pusindok kemudian mendirikan dinasti baru di Jawa Timur. Kerajaan ini berkembang di bawah kepemimpinan raja-raja berikutnya, terutama Airlangga, yang membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi, dan memperluas wilayahnya. Medang Kamulan akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur seperti Kediri dan Singgasari. Oke, selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat adalah rakyat Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Saat ini dikebudayakan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak supaya bisa memelihara bangunan suci. Selanjutnya dari bidang ekonomi. Ketika Medang Kamulan dipimpin oleh Airlangga, Medang Kamulan memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Ujung Galuh. Pelabuhan itu dijadikan sebagai pusat perdagangan bahkan sampai level internasional. Selain itu, Airlangga juga membangun jalan yang menghubungkan antara pesisir dengan pusat kerajaan. Ia juga membangun waduk Waringin Sapta untuk irigasi sawah dan juga mencegah banjir. Kerajaan ini juga mendapatkan pemasukan dari pertanian. Oke, selanjutnya ada agama. Agama Medang Kamulan merupakan kerajaan yang dasarnya adalah beragama Hindu. Ketika itu, agama yang berkembang di kerajaan ini adalah agama Hindu, yaitu Hindu Wisnu dan Hindu. Selanjutnya ada politik. Politik dari kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh raja dengan kekuasaan absolut atau pemerintahan monarki, didukung birokrasi dan militer, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain untuk perdagangan dan penyebaran agama. Budaya pada Kerajaan Medang Kamulan dipengaruhi oleh corak Hindu dan Buddha, berkembang dalam sastra, seni, arsitektur candi, serta upacara keagamaan. Lalu sering dikaitkan dengan legenda Ajisaka dan aksara Jawa. Oke, selanjutnya ada sosial. Sosial masyarakat terbagi dalam sistem kasta. Mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Hidup dalam kelompok. Desa yang dipimpin kepala desa dan membayar upeti kepada raja. Tahukah kalian bahwa Kerajaan Medang Kamulan sering dikaitkan dengan mitos Ajisaka? Ajisaka merupakan seorang tokoh legendaris yang dianggap membawa peradaban dan aksara Jawa ke tanah Jawa. Dalam cerita rakyat, Ajisaka mengalahkan Raja Kejam Dewata Cangkar yang konon adalah penguasa Medang Kamulan. Kisah ini juga berhubungan dengan asal-usul aksara Jawa yang terdiri dari 20 suku kata yang konon berasal dari perintah Ajisaka kepada dua pengawalnya. Oke, selanjutnya ada kita membahas bukti peninggalan Medang Kamulan. Yang pertama, prasasti Pusindok. Prasasti peninggalan Pusindok yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Medang Kamulan semasa Empok Sindok ditemukan di Jombang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. Yang kedua, ada prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta yang menjadi peninggalan dari Raja Airlangga. Prasasti Kalkuta ini berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Medang Kamulan. Pusindok juga berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharma Wangsa. Lanjut, ada prasasti Anjuk Ladang. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang awal berdirinya Medang Kamulan. Lalu ada candi. Candi-candi yang ditinggalkan oleh Medang Kamulan ini dapat dibilang adalah candi-candi besar di Jawa Tengah seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Ijo. Lalu masuk
bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang yang ada di Jawa Tengah lalu berpindah ke Jawa Timur karena adanya letusan gunung berapi. Kerajaan ini berpusat pemerintahan di sekitar muara Sungai Berantas. Kerajaan ini bercorak Hindu, terutama Hindu Wisnu dan Hindu Shiva. Perekonomiannya berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raja Erlangga dengan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Ujung Galuh, jalan penghubung, dan waduk untuk irigasi. Struktur sosialnya mengikuti sistem kasta, dengan mayoritas rakyat bekerja sebagai petani dan pedagang. Secara politik, kerajaan ini menganut sistem monarki yang didukung oleh birokrasi dan militer. Budayanya berkembang melalui sastra, seni, arsitektur candi, serta ritual keagamaan. Bukti keberadaan Medang Kamulan dapat ditemukan dalam prasasti seperti Prasasti Empu Sindok, Prasasti Kakuta, Prasasti Anjuk Ladang, serta beberapa candi besar di Indonesia seperti Prambanan dan Kalasan. Dengan kemajuan dalam berbagai aspek, Medang Kamulan menjadi salah satu kerajaan penting dalam sejarah Nusantara.